Malam itu, hujan turun dengan deras, membasahi jalanan Jakarta yang sepi. Udin, seorang supir ambulan yang berpengalaman, duduk di balik kemudi sambil merapatkan jaketnya yang mulai lembab. Di sebelahnya, Asep, kernek setianya, menatap jalanan dengan cemas. Mereka ditugaskan untuk mengantarkan jenazah seorang wanita dari rumah sakit di Jakarta menuju kampung halamannya di Ngawi, Jawa Timur. Perjalanan panjang ini sudah cukup membuat mereka khawatir, tetapi mereka tidak menyadari bahwa perjalanan ini akan berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah mereka bayangkan. Ambulan menuju perlahan, meninggalkan gemerlap lampu kota. Suara sirine yang biasa mengiringi kendaraan ini tak terdengar, digantikan oleh suara hujan yang berderai deras di atas atap mobil. Di belakang mereka, peti jenazah terbaring diam, diselimuti oleh aura dingin yang membuat bulu kuduk merinding. Udin mengatur napasnya, mencoba menenangkan pikiran yang mulai dipengaruhi oleh bayangan buruk. Namun, seiring dengan semakin jauhnya mereka dari keramaian kota, suasana di dalam ambulan semakin mencekam. Setelah beberapa jam perjalanan, mereka memasuki daerah yang lebih sepi, jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Tiba-tiba, Udin merasa ada yang aneh setiap kali dia melirik ke spion, seolah ada bayangan yang bergerak di belakang. Sekilas, Udin bisa melihat sesuatu berdiri di dekat peti jenazah. Tetapi ketika dia menoleh, tidak ada apa-apa. "Sep, lu ngerasa ada yang aneh gak?" tanya Udin dengan suara gemetar. Asep hanya menggeleng pelan, tetapi wajahnya sudah pucat pasi. Rasa tak nyaman semakin menguasai Udin dan Asep saat mereka semakin jauh masuk ke dalam keheningan malam. Tiba-tiba, lampu jalan yang biasanya menemani mereka satu persatu mulai mati, meninggalkan mereka dalam kegelapan yang hampir total. Udin menyalakan lampu sorot depan, namun hanya mampu menembus beberapa meter ke depan sebelum kembali ditelan oleh pekatnya malam. Di saat itu, Udin mulai mendengar suara-suara tangis pelan, nyaris seperti bisikan angin datang dari arah belakang. Jantung Udin berdegup kencang. Dia melirik ke Asep yang sekarang juga mulai mendengarnya. Suara tangisan itu terdengar lebih jelas, seperti seorang wanita yang merintih kesakitan. "Sep, lu dengar itu?" tanya Udin dengan suara serak. Asep mengangguk, wajahnya tampak tegang. "Iya bang, itu suara dari belakang." Udin merasa bahwa hawa dingin menyelinap ke dalam tulang-tulangnya. Mereka berdua tahu bahwa tidak ada orang lain di dalam ambulan itu selain jenazah di peti mati. Mereka mencoba mengabaikan suara itu, tetapi tangisan itu semakin keras dan memilukan, seolah-olah sang jenazah meratap, meminta sesuatu yang tidak bisa mereka pahami. Udin dan Asep saling bertukar pandang. Ketakutan mulai mencekam hati mereka. Dengan tangan yang gemetar, Udin mencoba fokus pada jalan di depannya. Tetapi pandangan di luar jendela mulai berubah.
Mereka seharusnya sudah sampai di daerah yang lebih ramai, tetapi yang mereka lihat hanyalah jalanan sepi yang seolah tak berujung. Udin mulai merasa bingung. Ini jalan kemana ya, Sep? Harusnya kita udah dekat sama tol, tapi kok malah makin ke dalam. Asep memeriksa ponsel, tetapi sinyal dan peta tidak bisa diakses. Gue nggak tahu bang, kayaknya kita nyasar. Udin mencoba berbelok, mencari arah yang benar, tetapi sepertinya mereka hanya berputar-putar di tempat yang sama. Jalan yang mereka tempuh seperti mengarah ke dalam kegelapan yang tak berujung. Saat ambulan itu semakin jauh masuk ke dalam kegelapan, Udin dan Asep mulai melihat bayangan-bayangan aneh di pinggir jalan. Bentuknya samar, seperti manusia, tetapi dengan gerakan yang tidak normal. Beberapa kali Udin merasa bayangan itu bergerak mendekat ke arah mereka, tetapi saat ia mencoba fokus, bayangan itu menghilang. Asep mulai merapal doa di dalam hati, berharap bahwa apapun yang mengikuti mereka tidak akan masuk ke dalam ambulan. Ketegangan mencapai puncaknya saat Udin merasa roda mobil ambulan melindas sesuatu. Kendaraan terguncang hebat dan mereka mendengar suara benda keras yang pecah di bawahnya. Udin segera menghentikan ambulan dan memutuskan untuk keluar memeriksa. Sep, lu tunggu di sini. Gue mau cek dulu apa yang ditabrak. Asep mengangguk, ragu, merasa tidak ingin ditinggalkan sendiri. Saat Udin turun dan berjalan menuju bagian belakang mobil, suasana mencekam semakin terasa. Udin menemukan kaca spion belakang pecah dan retak di jalan, tetapi tidak ada tanda apapun yang tertabrak. Saat ia jongkok untuk memeriksa lebih dekat, dia mendengar suara desa napas berat di dekatnya. Ketika ia berbalik, sosok wanita dengan berwajah pucat berdiri di samping peti jenazah di dalam ambulan. Mata kosongnya menatap lurus ke arah Udin. Udin tercekat, tubuhnya membeku oleh rasa takut yang mendalam. Wanita itu membuka mulutnya, namun tidak ada suara yang keluar, hanya isyarat yang mengarah ke peti. Dengan gemetar, Udin berjalan mundur dan segera kembali ke dalam mobil. Sep, kita harus dari sekarang. Suaranya terdengar tegas, tapi dia tidak bisa menyembunyikan getaran ketakutan di dalamnya. Asep yang sudah melihat sosok itu juga dari kaca spion dalam hanya bisa mengangguk cepat. Mereka berdua tahu bahwa sesuatu yang tidak harusnya mengikuti mereka sekarang sudah ada di sini, di dalam ambulan. Mereka melaju dengan kecepatan tinggi, berharap segera keluar dari kawasan menyeramkan itu. Tapi setiap kali ia merasa jalanan akan berakhir, mereka kembali menemukan dirinya mereka ke tempat yang sama. Udin semakin frustasi, mencoba mencari jalan keluar. Sementara itu, suara tangis kembali terdengar, kali ini lebih keras dan jelas. Tiba-tiba, radio ambulan menyala dengan sendirinya, memutar suara statis yang mengganggu. Di tengah suara statis itu, terdengar bisikan yang samar. Aku tidak ingin pulang, aku tidak ingin pulang. Udin dan Asep saling menatap, mengetahui bahwa mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang tidak bisa mereka lawan. Asep yang lebih peka terhadap hal-hal gaib menyarankan agar mereka berhenti sejenak dan berdoa. Udin mengangguk, meskipun dalam pikirannya dia tahu tidak ada yang banyak yang bisa mereka lakukan kecuali bertahan hingga pagi. Ketika mereka berhenti untuk berdoa, suara-suara aneh semakin banyak terdengar. Suara tawa, tangisan, dan rintihan bercampur menjadi satu, menggema di dalam ambulan. Udin dan Asep berdoa sekuat tenaga, berharap bahwa apapun yang mengganggu mereka akan pergi. Namun, suasana di sekitar mereka justru semakin mencekam. Sosok-sosok bayangan yang mereka lihat di sepanjang jalan ini berdiri dekat mereka, mengelilingi ambulan seperti pasukan hantu yang siap menyerang. Setelah beberapa saat, tiba-tiba suasana menjadi sunyi senyap.
tidak ada lagi suara-suara aneh, tidak ada lagi bayangan yang mengejar mereka. Udin dan Asep saling bertukar pandang, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Udin mencoba menyalakan mesin ambulan, dan kali ini kendaraan itu menyala dengan lancar. Mereka berdua merasa lega, meskipun masih diliputi rasa was-was. Udin melanjutkan perjalanan, berharap mereka bisa segera tiba di tujuan tanpa gangguan lagi. Anehnya, setelah beberapa kilometer, mereka akhirnya menemukan jalan yang benar. Jalanan yang tadinya asing, kini mulai dikenali oleh Asep. "Bang, kayaknya ini jalanan udah benar. Kita bentar lagi sampai Ngawi," kata Asep dengan nada lega. Udin mengangguk dan mempercepat laju ambulan. Meskipun perasaan takut masih tersisa, mereka merasa perjalanan yang mengerikan itu akan berakhir segera. Namun, saat mereka hampir mencapai perbatasan Ngawi, mereka tiba-tiba di sebuah jalan yang terhalang oleh kabut tebal. Kabut itu begitu pekat hingga Udin harus memperlambat laju ambulan hingga hampir berhenti. Sekali lagi perasaan itu yang tidak nyaman merambati mereka, seolah-olah ada sesuatu yang bersembunyi di balik kabut, menunggu untuk muncul dan menghalangi perjalanan mereka. Udin menatap ke depan, mencoba menerobos kabut dengan sorot matanya, sementara Asep berdoa dalam hati, berharap mereka tidak akan menghadapi gangguan lagi. Ketika kabut mulai menipis, mereka akhirnya bisa melihat kembali jalan di depannya. Namun, sesuatu yang lebih mengerikan menanti mereka. Di tengah jalan, tepat di depan ambulan, berdiri sosok wanita yang sama dengan yang mereka lihat sebelumnya. Wanita itu kali ini berdiri lebih dekat, matanya yang kosong menatap langsung ke arah Udin dan Asep. Tubuhnya menggigil seperti kedinginan atau mungkin karena dipenuhi oleh rasa dendam yang tidak terucap. Tanpa sadar, Udin menginjak rem sekuat tenaga, membuat ambulan berhenti mendadak. "Kita harus lakukan sesuatu, Bang. Ini gak benar." Asep mulai panik, suaranya terdengar parau. Udin yang biasanya tenang dalam situasi apapun, kini merasa seluruh tubuhnya gemetar. Dia tahu bahwa mereka tidak bisa seterus seperti ini. "Sep, kita harus keluar dari sini. Bagaimana caranya?" Dengan tangan yang gemetar, Udin mencoba menggerakkan ambulan, tetapi wanita itu tetap berdiri di tengah jalan seolah menantang mereka untuk maju. Tiba-tiba wanita itu membuka mulutnya, mengeluarkan suara yang mengerikan, lebih seperti jeritan daripada kata-kata. Jeritan itu begitu kuat dan nyaring hingga membuat telinga Udin dan Asep berdering. Udin menutup telinganya dengan tangan, tetapi jeritan itu terus menggema di dalam kepalanya. Di tengah keputusasaan, Asep dengan nekat membuka pintu ambulan dan turun, mencoba menghadapi wanita itu. "Tolong, kami hanya mau mengantar jenazah ini ke tempatnya," teriak Asep dengan suara yang pecah. Wanita itu berhenti menjerit dan menatap Asep dengan tatapan yang dingin. Lalu dengan gerakan yang pelan namun pasti, dia berjalan menuju ambulan. Udin yang masih di dalam ambulan hanya bisa menatap dengan ngeri saat wanita itu mendekati bagian belakang ambulan. 4 jenazah berada. Asep yang ketakutan mencoba mundur, tetapi kakinya terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menahan di tempatnya. Wanita itu membuka pintu belakang ambulan, dan Udin melihat dengan jelas bayangan wanita itu masuk ke dalam, menghampiri peti jenazah. Saat pintu ambulan terbuka, aroma busuk yang tidak tertahankan keluar, membuat Asep terbatuk-batuk dan hampir muntah. Dia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana wanita itu yang kini berada di atas peti jenazah. Matanya masih menatap kosong ke depan dalam kegelapan. Suara tangisan itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan memilukan. Asep mundur perlahan, tubuhnya gemetar tak terkendali. Udin yang masih berada di depan kemudi merasa dirinya terjebak dalam situasi yang tidak mungkin. Tiba-tiba wanita itu menghilang, lenyap begitu saja seperti asap yang ditiup angin. Pintu ambulan tertutup sendiri dengan suara keras.
meninggalkan keheningan yang mencekam, Udin dan Asep hanya bisa saling menatap. Tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Perasaan lega sekaligus ketakutan bercampur menjadi satu. Meskipun wanita itu tidak terlihat, mereka tahu bahwa mereka belum benar-benar terbebas dari teror ini. Tanpa menunggu lama lagi, Udin segera menyalakan mesin ambulan dan mempercepat laju kendaraan. Mereka tidak peduli lagi dengan kabut atau jalan yang gelap. Yang penting bagi mereka adalah segera sampai Ngawi dan menyerahkan jenazah ini kepada keluarga yang menunggu. Detik-detik perjalanan terus begitu lambat, seolah waktu melambat dalam ketegangan yang mencekam. Namun di dalam hati mereka berdoa agar tidak lagi gangguan yang akan muncul. Ketika mereka akhirnya sampai di perbatasan Ngawi, matahari mulai terbit di ufuk timur. Sinar keemasan fajar yang hangat memperlahan mengusir kegelapan dan rasa takut yang menyelimuti mereka sepanjang malam. Asep dan Udin merasa lega. Meskipun bayangan malam itu masih menghantui pikiran mereka, mereka memasuki kota Ngawi dan mengikuti petunjuk arah menuju rumah duka tempat keluarga jenazah menunggu. Sesampainya di rumah duka, mereka disambut oleh keluarga yang sudah menunggu dengan wajah penuh kesedihan. Udin dan Asep dengan cepat menurunkan peti jenazah dan menyerahkan kepada keluarga. Ketika mereka akhirnya bisa beristirahat sejenak, Udin mengusap keringatnya di dahi dan mencoba mengendalikan emosi yang masih bergejolak. "Sep, kita sudah sampai. Kita udah selesai," bisik Udin. Suaranya penuh kelegaan. Namun, saat mereka bersiap untuk meninggalkan rumah duka, seorang pria tua yang tampaknya adalah kerabat dekat almarhumah mendekati mereka. Wajahnya terlihat serius dan penuh misteri. "Terima kasih udah mengantar jenazah ibu saya," katanya dengan suara rendah. "Tapi kalian harus tahu, perjalanan ini bukan tanpa alasan. Ibu saya memang meninggal dengan banyak dendam di hatinya. Dia tidak ingin pergi begitu saja, dan dia akan selalu memastikan orang-orang yang mengantarnya tahu apa yang dia rasakan." Kata-kata pria itu membuat Udin dan Asep merinding. Mereka menyadari bahwa apa yang mereka alami di sepanjang jalanan bukanlah kebetulan semata. Ada sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap yang terlihat. Dengan rasa lega dan takut yang bercampur aduk, Asep dan Udin meninggalkan rumah duka dan kembali ke ambulan. Mereka tahu bahwa perjalanan kali ini akan selalu menghantui mereka, mengingatkan mereka bahwa terkadang kematian tidak berarti berakhir, tetapi justru awal dari sesuatu yang lebih menyeramkan.